Waalaikumsalam. Masa bareng ya? Ayo duduk di situ. Oke. Gimana kabarnya Mbak Leni? Baik. Alhamdulillah. Ada apa nih kok tiba-tiba datang ke ruangan BK? Mau apa? Mau bercerita tentang sesuatu kah? Iya, cerita Apa? mandiri. Cerita tentang apa? Mandiri. Tentang mandiri. Nah, sebelum bercerita, Ibu mau tanya dulu kabarnya Mbak Leni di sini sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang memaksa nggak untuk datang ke ruang BK? Nggak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada yang memaksa. Nah, nanti Mbak Leni ceritakan masalahnya ya. Nanti Ibu simak, nanti kita menyimpulkan bersama, kita cari solusinya bagaimana. Terus nanti kesimpulannya yang akan Mbak Leni ambil itu solusi yang mana gitu. Nanti kita cari bagaimana berbagai solusinya ya. Kalau bisa solusinya kita cari jangan hanya satu atau dua, bila perlu banyak. Jadi nanti Mbak Leni bisa pilih mau pilih pakai solusi yang mana begitu. Tadi Mbak Leni mau bercerita tentang Mandiri. kemandirian Mbak Leni. Oke. Nah, sebelum kita memulai konseling individunya, jadi Mbak Leni nggak perlu ragu bercerita ke Ibu, ceritakan semuanya. Bila perlu, pokoknya semua yang ada dalam hati, semua yang ada dalam pikiran yang membuat Mbak Leni itu resah, yang membuat Mbak Leni itu sakit hati atau kecewa, semua keluarkan di sini. Ya. Bila perlu, kalau mau menangis, nangis aja nggak apa-apa. Terus satu lagi, jangan perlu cemas kalau misalnya nanti pertemuan kita ini diketahui sama orang lain. Ya. Jadi bimbingan dan konseling itu memiliki asas, namanya asas kerahasiaan tuh Mbak ya. Jadi insya Allah kerahasiaannya akan terjaga ya. Ceritanya Mbak Leni insya Allah nggak akan nyebar kemana-mana karena Ibu yang menyimpannya, oke? Ya, jadi nanti ceritakan aja semuanya gitu. Nah selain itu di sini Ibu akan membuat kontrak dengan Mbak Leni. Kontraknya itu pertama kontrak waktu. Nanti kita sepakati waktunya kira-kira mau berjalannya berapa? 30 menit? Ya boleh. Ya boleh 30 menit, 30 menit kurang lebih ya. Nanti kalau misalnya lebih sedikit oke, nggak apa-apa. Terus di sini nanti pokoknya jangan Ibu terus yang berbicara. Ya. Oke? Ya, jadi nanti Ibu minta Mbak Leni yang menceritakan gitu. Yang banyak berbicara nanti Mbak Leni. Jadi di sini kita sama-sama bekerja sama. Mbak Leni yang menceritakan masalahnya. Nanti Ibu yang membantu Mbak Leni untuk mencari solusinya begitu. Oke. Ya, paham ya? Nah, sekarang nih, Mbak Leni udah siap untuk menceritakan masalahnya atau belum? Nah, Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, itu juga sudah siap untuk mendengarkan. Kalau sudah siap, ya udah silakan diceritakan, Ibu akan siap mendengarkan. ya aku kan nggak ngapain, aku orangnya suka diam Bu. Kalau dicekin itu diam aja. Tapi kalau orangnya itu yang ngecekin di luar batas, ya nggak terima aku Bu. Oh, jadi Mbak Leni sering dibully, Iya. tapi lebih banyak diam daripada membalasnya. Kecuali kalau misalnya ngejeknya itu udah tingkat tinggi gitu ya, Iya. baru Mbak Leni bertindak gitu. Nah, ini yang membuat Ibu bertanya tadi, Mbak Leni bilang dikatain anak pulung, itu maksudnya gimana Mbak? Dikatain gila itu kan. Dia jalan kaki kan tuh dikatain itu dasar anak pulung katanya. Oh begitu. Iya. Mbak Leni jalan kaki itu maksudnya lewatnya di mana? Kok bisa ketemu anak-anak Di SD. di SD? Yang ngata-ngatain? Ya anak SD. Oh, yang ngata-ngatain anak SD. Oh gitu. Itu yang mengata-ngatain itu perempuan kah atau laki-laki kah? Perempuan lagi. Perempuan juga, laki-laki juga? Iya. Itu tetangga Mbak Leni atau gimana? Maksudnya kok bisa kenal Mbak Leni, kok bisa tahu Mbak Leni sekolah di SLB?
bukan ya, sekolah di SLB kan ada dekat rumahku gitu, terus ngata-ngatain gitu, terus teman-temannya pada ikut ngatain gitu. Oh, tapi sebenarnya Mbak Leni kenal nggak dengan orang-orang itu? Enggak, Nggak kenal. enggak Dan orang itu juga nggak kenal nama Mbak Leni itu siapa? tahu. Tahu. Mbak Leni nggak tahu mereka itu tahu namanya Mbak Leni dari mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, begitu. Terus yang Mbak Leni rasakan, yang Mbak Leni rasakan apa ketika mereka ngata-ngatain Mbak Leni? Ya sakit, nggak terima dikatain anak pungut, orang saya bukan anak pungut. Mbak Leni nggak berpikir, kok aku dikatain anak pungut ya, kayak gitu? Nggak mikirin. Diam aja. Gitu ya. Terus anak-anak itu kalau ngatainnya tuh pas Mbak Leni pulang sekolah saja atau gimana? Di pulang sekolah aja, kadang lewat gitu, lewat mau main tempat teman gitu ya dikatakan kayak gitu. Kadang diejekin orang lewat gitu, kadang di balon batu gitu. Sampai dilempar batu Iya. dengan alasan yang nggak jelas. Iya. Terus ketika Mbak Leni dilempar batu, yang Mbak Leni rasakan apa? Ya sakit lah. Sakit hati. Iya. Pernah sampai menangis? Enggak. Kok bisa nggak nangis gimana? Iya, cuma sedikit kok. Jadi itulah biasalah, udah terlalu biasa kayak gitu. Sudah terlalu biasa ya, saking seringnya. Oh gitu. Mbak Leni sudah pernah menceritakan ini ke orang tuanya? Udah. Sudah. Terus kata orang tua? Katanya orang tua kalau dia ngatain kalau luarnya di luar batas ya dilawan lah, orang kamu bukan anak pungut gitu. Ibu yang masih bingung kenapa mereka ngatain anak pungut ya? Gak tahu. Padahal Mbak Leni ya bukan anak pungut kan, maaf ya, Bukan. bukan ya? Mbak Leni memang tinggalnya di sini dengan siapa? Mbak, Oh, ibu bapaknya? kalau mama kan udah meninggal. Oh, ibu udah meninggal. Dari Mbak Leni umur berapa? Belum sekolah Bu. Oh, dari belum sekolah. Tapi Mbak Leni sudah sempat mengenal ibu belum? Udah paham maksudnya wajahnya ibu itu seperti apa. Terus kalau bapak Apa di sini? di sini sama Mbak juga. Oh, berarti tinggal dengan Mbak sama. Ya, kan dulu kan bukan orang sini. Oh, dulu bapak bukan orang sini. Kalau bapak kan orang sini, kan aku lahirnya bukan di sini. Oh, di mana? Lahirnya di Jambi. Oh, lahirnya di Jambi. Oh, terus pindah ke sini karena setelah ibu meninggal atau gimana? Ya setelah ini kan aku namanya bapak kan sakit, terus dibawa sini gitu. Oh, terus Mbak Leni jadi ikut ke sini juga. Ya, Terus sekarang bapak kondisinya seperti apa? ya mana Bu, kan saraf. Oh, sakitnya saraf. Mbak Leni pernah nggak menceritakan masalahnya Mbak Leni ini sampai bapak itu dengar? Nggak tahu. Nggak tahu itu maksudnya gimana? Bapak kan pas bapak pergi terus cerita sama Mbak. Oh, jadi bapak nggak tahu permasalahan Mbak Leni. Iya. Kenapa kok Mbak Leni nggak cerita ke bapak? Kalau diceritain ke bapak nanti mikir. Kan bapak nggak mikir apa-apa. Nggak boleh mikir yang berat-berat ya. Iya. Oh gitu. Terus Mbak Leni itu kalau pas dikata-katain sama anak-anak SD itu biasanya Mbak Leni sendirian, benar-benar jalan sendirian? Sendirian. Oh, nggak sama teman-teman? Enggak. Kan aku jalan dari sini kan berempat. Iya. Terus tuh ada ke nyebarnya ke lintas. Terus aku sana jalan sendiri. Oh, jadi udah misah gitu, Iya. baru dikata-katain. Kok ya pas setiap Mbak Leni pulang itu pasti ada anak-anak itu. Iya kan pulangnya siang. Jadi mereka juga pas selesai pulang sekolah gitu ya. Kadang istirahat gitu kan keluar terus ngata-ngatain gitu. Pernah ada yang membela
dewasa di sekitarnya? Ya nggak ada orang dewasa, cuma anak sekolah aja. Oh ya, sama-sama anak sekolah yang ada ya. Tapi tetap nggak ada yang membela? Enggak. Atau malah mereka tambah ikut-ikutan atau gimana? Ya ikut itu ngecek-ngecekin gitu. Ibu boleh tahu nggak contohnya ngeceknya itu gimana? Katanya dasar anak bully katanya. Ngapain kesini dasar anak bully katanya. Anak bully? Tahu nggak bully itu artinya gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Bully itu artinya menindas. Sebenarnya mereka salah ngomongnya. Dasar anak bully itu salah sebenarnya, seperti itu. Jadi bully itu artinya menindas. Yang mereka ngata-ngatain Mbak Reni itu namanya membuli. Nah, jadi mereka itu sudah menindas Mbak Reni. Begitu. Terus yang kira-kira yang akan Mbak Reni lakukan itu apa? Coba Ibu pengen tanya dulu ke Mbak Reni sebelum kita cari solusinya bersama. Ya kalau kayak gitu itu jangan ngatain itu orang sama manusia sama-sama. Aku ya baiknya ya sama kayak mereka. Kok ngatain kayak gitu tuh maksudnya apa gitu. Semua orang dikatain kayak gitu ya pasti marah. Iya. Tapi aku diam aja karena aku sadar aku bukan anakku, mau ngapain aku ngurusin mereka. Biarin aja mereka bilang kayak gitu. Jadi selama ini Mbak Reni ya udahlah, nggak apa-apa mereka. Toh kita sebenarnya sama gitu ya. Iya. Kita sama-sama lahir dari seorang ibu, kita sama-sama manusia, kita sama-sama hidup di dunia, bersosial, punya teman, punya keluarga. Terus kenapa harus ngata-ngatain gitu, Mas Mbak Leni gitu ya? Aku tuh udah biasa dikata-katain, dari sana ya dikatain, dari sini ya. Dari sana maksudnya di mana? Di Jambi. Di Jambi pun pernah dikatakan Iya, sama saudara mama. Loh, malah saudara sendiri. Dan berbeda kan itu. Kan namanya kan anak kan kalau dulu katanya itu kan kamu tuh anaknya bapak, kalau itu ikut bapak sana. Kan beda tuh kan bertiga saudara, aku sendiri berbeda sama kayak bapak gitu. Ya kan aku belum dewasa, masih kecil. Kalau udah dewasa ya sama kayak mama aku. Tapi semua saudara itu benci semuanya. Ngata-ngatain. Iya. Mohon maaf, Ibu mau nanya dulu. Emang Bapak kenapa? Bapak kan orangnya itu nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Terus dikatain kamu kan anak bapak, ya udah sama ikut bapak. Jadi kan kalau bapak itu sukanya diam aja, kalau dilawan dia diam aja. Bapak itu nggak bisa ngapa-ngapain maksudnya gimana? Bapak itu kan orangnya suka diam bu juga, nggak mau banyak bicara. Jadi biarin aja kalau kamu ngata-ngatain si kamu biarin terus. Mama kan tinggal masih kecil, terus mbah jemput, terus dibawa sini. Oh begitu. Mbak Leni berapa bersaudara? 3 saudara. Mbak Leni anak Lahir terakhir. Yang 2 itu Mas apa Mbak? Mas sama mbak. Oh 2 berarti pas ya. Iya. Mas sama Mbak itu di mana sekarang? Mas sama mbak itu di Jambi. Kok nggak ikut ke sini, kenapa? Karena kan dulu kan diajak sama mbak sama sini, terus dia kalau ikut sama bapak katanya harus sama mbak sana, nggak boleh mbah Jambi. Karena di sini aja kamu tuh lah katanya sama mbak. Tapi kan aku nggak bisa, terus aku tambah mau ikut aja sama bapak lagi. Kenapa Mbak Leni lebih memilih ikut sama Bapak? Kan tanggung jawab bu. Oh, Bapak orangnya bertanggung jawab. Iya. Berarti secara tidak langsung Mbak Leni itu, kalau misalnya Mbak Leni itu takut kalau diajak tinggal dengan mereka. Mbak Leni nggak terlalu suka kalau diajak tinggal dengan mereka. Iya. Alasannya? Karena kan di sana kan
saudara itu kan berbeda Bu kasih sayangnya Bu. Jadi aku berpikir daripada aku di sini sendirian, kan Mbak kan nggak mungkin suruh ngikutin Mbak. Jadi daripada aku sendirian di sana, lebih baik ikut sini aja. Jadi terus ikut Mbak. Lalu aku tuh pernah mau nggak ikut, tapi terus aku berpikir mau ikut aja lah gitu. Oh begitu. Kan di sana tuh kalau apa namanya kan yang cara kan bapak doang, bapak sendiri ya. Oh. Di bapak sakit-sakitan, nanti pulang cara kan namanya tukang itu lembutnya ke pasar. Terus pulang nanti merosot gitu, cari apa barang bekas gitu. Pulang habis maghrib. Menafkahi Mbak Leni sama Ya kalau maghrib kalau cari barang bekas itu semangat Bu. Nanti pulang habis maghrib. Jadi kalau terus Mbak nelpon Mbak terus sama Mbak ya dijemput. berarti Mbak Leni dari kecil udah mau diajak untuk bekerja ya bantuin Bapak Iya. ya? Mbak Leni ketika itu nggak misalnya punya pikiran malu gitu nggak malu, biasa aja dengan Di sana senang ya hati. juga di sekolah di umum sana ya juga diajakin kayak gitu. Tapi kan aku diam aja. Karena aku ya emang aku kan anak tukang mulung. Oh, Kan soal. oh begitu. Berarti memang dari di sana Mbak Leni udah sering dapat bulian ya? Iya, jadi lah biarin lah, kalau capek kan darah sendiri dari kecil. Dulu pas Mbak Leni masih kecil dikata-katain nggak nangis atau gimana gitu? Enggak, pulang harus diam di rumah sendirian. Sebenarnya mama juga kan salah apa namanya, kalau mama kan sendiri juga kayak gitu, kasih sayangnya berbeda. Oh, Gitu. sama Mbak Leni berbeda. Sama emas sama Mbak Anu sama saya itu dibedain. Yang di sana itu anak kedua gitu. Anak kedua yang Mbak apa Mas? Enggak. Yang Mbak. Bedanya gimana coba Ibu pengen Ya tahu? bedanya gitu Bu, kayak namanya tuh apa, beli baju itu kan beda Bu. Kalau anak-anaknya dibeliin baju, anaknya enggak gitu. Kan pasti sakit kan, terus pulang rumah terus nanti pun nggak mau ngobrol sama anaknya. Oh gitu. Iya. Mbak Leni nggak pernah nanya kenapa sih Bu kok aku nggak disayang? Enggak. Memang aku kan sayangnya cuma ke bapak. Kalau mama itu jangan. Jadi kalau bapak mama nggak perlu gitu. Nah Ibu menggarisbawahi ini tadi Mbak Leni bilang katanya Mbak Leni paling beda. Emang bedanya gimana sih? Ya bedanya itu pilih kasih. Kalau kemana itu yang diajak cuma Mbak. Kalau aku ditinggal sendirian di rumah. Dia kemana gitu, mau pergi kemana gitu, yang diajak kan Mbak. Dari kecil. Berarti Mbak Leni sudah terbiasa ya? Iya. Hatinya itu sudah terbiasa kalau ada orang yang ngata-ngatain, ada orang yang membuli itu udah pernah gitu. Iya. Tapi Bapak pernah nggak menanyakan ke Mbak Leni? Maksudnya gimana Len? Bapak masih sering ada orang yang ngata-ngatain nggak gitu? Enggak. Nggak pernah. Setelah sakit ini nggak pernah. Enggak. Bapak itu sukanya orangnya itu cuma dia gitu. Gimana kan dia nggak kemana-mana lah. Jadi kalau bapak tuh nggak boleh banyak kepikiran. Nanti kalau banyak kepikiran salahnya cuma. Jadi diamin aja, kalau ada masalah diamin aja. Terus kalau selama ini Bapak kan sakit nggak boleh banyak pikiran. Nah ketika Mbak Leni punya masalah, Mbak Leni ceritanya ke siapa? Mbak. Ke Mbak. Mbak itu umurnya sekitaran berapa Mbak sekarang Mbak?
kuat kemana-mana, masih kuat? Ya pasar naik motor sendiri. Masih kuat? Itu Mbak Kakung apa Mbak Putri? Mbak Putri. Oh, Mbak Kakung masih ada? Mbak aku masih. Masih juga. Nah, jadi Mbak masih ada ya. Mbak Kakung masih bisa komunikasi? Masih. Masih juga. Terus yang Ibu pengen tanya, Mbak Leni kok bisa sekolah di SLB itu gimana ceritanya? Sebenarnya kan dari sana apa namanya kan bapak kan sakit. Dari sana terus Mbak kesana jemput langsung dibawa pulang. 2 hari langsung bawa pulang. Terus mau apa namanya mau ngambil rapot tuh nggak sempat katanya. Udah bapak ini udah terlalu parah katanya, harus dibawa ke Lampung. Ya udah kalau bapak memang harus langsung berangkat, jadi nggak bawa rapot. Terus sekolah di umum sini, SD sini, terus apa namanya ditanyain rapot-rapot. Terus namanya bapak kan sakit di rumah sakit. Terus tanya sama Mbak, katanya Mbak rapotnya mana, suruh ngumpul deh. Terus suruh ngambil tuh jauh loh lah katanya, nggak cukup uang gitu sedikit loh, harusnya uangnya banyak. Terus nggak usah sekolah lah gitu. Terus ketemu sama bu guru SLB katanya harus aja Mbak habis lebaran gitu. Terus duitnya sepuasnya. Jadi alasannya sebenarnya seperti itu ya. Tapi dulu ketika Mbak Leni sekolah di sekolah umum, sudah pernah sekolah di umum? Di sana ya juga pernah. Itu maaf ya, Mbak Leni sekolah di umum dulu, ya bisa kan maksudnya sama teman-temannya itu sama, maksudnya kemampuannya sama. Oh begitu. Karena itu kan harusnya kan udah kelas berapa kan Bu, terus kesini pindah sini terus jadinya nggak sekolah. Harusnya naik 2 kelas langsung. Ini udah SMA sih. Harusnya. SMA 1. Oh, jadi karena itu akhirnya ya disekolahkan di SLB saja yang persyaratannya mudah gitu ya. Karena kalau mau mengambil rapot kejauhan. Dan mungkin pada zaman itu Mbak Leni masih kecil, mungkin pengiriman barang, pengiriman paket itu mungkin masih jarang ya. Kalau sekarang kan sudah banyak tuh. Dikirim aja pakai apa gitu. Jadi gitu. Nah, kalau begini kan Ibu kan jadi tahu perjalanan Mbak Leni itu seperti apa, masalahnya Mbak Leni itu seperti apa, dan Ibu pun bisa merasakan gimana rasanya ketika kita dibully atau dihujat atau dikata-katain dengan orang lain, padahal itu sebenarnya tidak benar, ya kan? Itu pasti kita akan merasa sakit, apalagi kita wanita. Biasanya wanita itu lebih perasa gitu. Kalau mungkin ya, kalau Ibu yang jadi Mbak Leni, mungkin Ibu udah nangis itu ya. Tapi Mbak Leni hebat. Dari ceritanya Mbak Leni bisa nggak menangis. Mbak Leni tegar, Mbak Leni tabah, sabar menghadapi bulian dari orang-orang yang bahkan nggak dikenal Mbak Leni gitu, iya kan? Nah, sebelum diakhiri nih, Ibu pengen tanya Mbak Leni, maksudnya yang akan Mbak Leni lakukan kalau misalnya ada orang yang ngata-ngatain lagi, itu apa? Mbak Leni mau melakukan apa? Ya terima aja lah, biarin lah. Kalau capek kan salah sendiri Bu. Kalau dilawan gitu, buat apa dilawan? Udah terbiasa kan dia jadi gitu. Jadi biarin aja lah. Dianggap aja kayak angin lewat. Oh gitu, dianggap aja kayak angin lewat, tapi sebenarnya sakit hati di dalam. Iya. Cara Mbak Leni menyembuhkan sakit hatinya gimana, coba Ibu tahu? Ya kita ya apa gitu biar nggak sakit hati gitu. Melakukan apa biasanya? Ya pergi kemana gitu, belakang gitu ya. Hatinya kan bilang sendiri bisa. Main sama adiknya jadi kan hilang. Oh gitu. Nah ini dari ceritanya Mbak Leni ini, menurut Ibu Mbak Leni itu sudah cukup mampu
mencari solusi ya untuk masalahnya Mbak Leni begitu. Cuma mungkin ketika kita nggak menceritakan masalah kita, pasti kita akan merasa terbebani, ngerasa grundel gitu kan, nggak enak kan ya Mbak ya gitu. Bagus Mbak Leni mau bercerita ke ibu, mau berbagi, mau terbuka menceritakan semuanya ke ibu, itu sudah bagus sekali. Kemudian untuk solusinya, bagus ibu setuju dengan solusinya Mbak Leni. Ketika ada orang yang ngatain, ada orang yang membuli kita, itu memang sebaiknya kita memang lebih baik diam gitu. Karena diam itu memang lebih baik daripada banyak bicara. Iya. Nah, benar ya kan? Nah, Mbak Leni memahami. Terus selain itu juga kita punya teladan nih kan, kita muslim nih. Teladan kita Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pun diludahi orang, dilempar kotoran, itu aja beliau bisa sabar gitu. Bisa diam saja. Nah, kita bisa mencontoh beliau. Dan Mbak Leni alhamdulillah bisa mencontohnya, diam aja, nggak perlu membalas meskipun sebenarnya dalam hati sebenarnya sakit, ya kan? Tuh, mungkin itu kalau ibu yang di posisi Mbak Leni itu ibu sudah menangis, itu sudah nggak tahu tuh, sudah wah itu pastinya membutuhkan hati yang besar, gitu. Ada yang mau diceritakan lagi? Enggak ada. Sudah nggak ada. Nah, sekarang nih dari masalah Mbak Leni tadi itu, solusinya tadi yang sudah disebutkan tadi, solusinya apa yang akan Mbak Leni lakukan? Ya, solusinya ya diam aja. Diam aja, tidak perlu membalas, ya. Diam saja. Terus kalau misalnya Mbak Leni merasa sedih di hati itu, rasanya jengkel, berundel, silakan ceritakan ke ibu. Pokoknya bisa via WhatsApp atau telepon atau bertemu seperti ini, datang ke ruangan, kita janjian dulu itu boleh, ya. Diceritakan aja, karena di sini memang fungsinya guru BK kan seperti itu, mendengarkan siswanya yang ada masalah, membantu siswanya yang ada masalah. Jadi sekiranya bisa membantu, ya nanti masalah siswa akan terselesaikan gitu. Nah, setelah disimpulkan, Mbak Leni tadi sudah merencanakan ke depannya kalau misalnya ada lagi yang seperti itu, pokoknya saya diam aja gitu, saya diam saja, nggak perlu melawan. Bagus sekali. Nah, sekarang sebelum diakhiri, Ibu mau bertanya dulu, Mbak Leni sudah merasa puas belum cerita ke Ibu? Sudah puas. Gimana puasnya? Gimana puasnya? Ya, puasnya udah kayak hilang gitu aja. Sudah plong gitu ya. Oh, betul. Terus yang Mbak Leni rasakan sekarang hatinya sudah plong. Yang Mbak Leni rasakan tadi ketika masih menceritakan masalahnya ke Ibu, apa rasanya? Ya rasanya ya masih kayak inget-inget gitu, kayak sakit gitu. Oh, jadi masih rasa-rasa sedihnya itu masih terasa gitu ya. Tapi jujur ya, senang nggak melakukan konseling ini? Senang mau bercerita ke Ibu itu senang nggak? Maksudnya siapa tahu ada rasa terpaksa atau males atau gimana gitu? Nggak ada. Nah, yang Mbak Leni ceritakan tadi itu sudah yang paling sejujur-jujurnya atau enggak? Jujur-jujurnya. Kenapa Mbak Leni mau menceritakan semuanya ke Ibu? Ya nggak apa-apa lah. Ya harus ada alasannya. Biar itu kalau pikirannya biar hilang semua. Oh iya, pikirannya biar hilang semua. Kenapa kok Mbak Leni mau bercerita? Maksudnya kenapa kok Mbak Leni percaya sama Ibu? Ayo, kenapa? Gak apa-apa, ngomong aja, gak perlu malu. Kenapa percaya dengan Bu Rina? Saya mau bercerita masalah ini ke Bu Rina lah, gitu. Ya kan, ya. Ya gak apa-apa, jawab aja. Gak tahu. Kayaknya udah kayak biasa gitu, jadi rasanya kalau cerita sama Bu itu jadi enak gitu. Oh, gitu. Kayak udah biasa
sudah kayak seperti teman-temannya gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Leni sudah menganggap Bu Rina seperti itu. Bu Rina juga pastinya sangat senang kalau misalnya muridnya itu bisa menganggap Bu Rina sebagai temannya sendiri. Jadi nggak akan sungkan untuk cerita ke ibu gitu. Ya. Nah, ini sudah mau ditutup sampai di sini atau masih mau lanjut? Di sini aja. Sudah selesai? Oh ya, sudah selesai. Kalau memang sudah selesai konselingnya, Mbak Leni sudah merasa lebih nyaman, lebih enak? Sudah. Sudah merasa lebih bahagia belum? Udah. Sudah, alhamdulillah. Tadi pas berangkat ke sini rasanya gimana? Rasanya kayak apa namanya, masih ingat gitu dikata-katain. Rasanya masih sakit. Ya, alhamdulillah kalau misalnya Mbak Leni sudah merasa lebih enak, lebih nyaman, hatinya lebih tentram karena sudah menceritakan ke ibu. Alhamdulillah, ibu ucapkan terima kasih ke Mbak Leni ya karena Mbak Leni sudah mempercayakan ibu untuk menjadi pendengarnya Mbak Leni ketika Mbak Leni ada masalah. Kemudian ibu tidak menutup diri kalau Mbak Leni mau bercerita lagi, kalau Mbak Leni ada masalah mau bertemu lagi, ayo pokoknya ibu siap. Ya, kapan aja Mbak Leni mau itu ngomong aja, Bu Rina, aku mau cerita, mau ketemu apa mau ditelepon aja, boleh ditelepon aja, gitu ya. Baik, nanti kalau misalnya ada apa kita lanjut ke konseling selanjutnya ya, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Baik, nah, terima kasih atas partisipasinya Mbak Leni, atas ketersediaannya karena tanpa paksaan sudah mau bertemu ibu untuk melaksanakan konseling ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Leni mau langsung pulang apa mau di sini dulu ngobrol sama ibu? Mau main. Mau main? Yaudah, yang penting mainnya jangan jauh-jauh ya. Biar dibukakan pintunya.